Ternyata kalau diure lagi, ya, oh ternyata itu hanya semacam uap. Setelah dilihat uapnya habis. Jadi cahayanya sebetulnya bukan wujud, hanya wujud maya, wujud kamuflase. Alam raya ini adalah alam maya, Bapak Ibu. Ini hanya energi-energi yang tampil sebagai pulpen, tampil sebagai Bapak Ibu, tampil sebagai pohon, tampil sebagai gunung. Partikel sama dengan kemarin kita bahas kan. Adonan-adonan itu ada adonan jadi gelas, adonan jadi pulpen, adonan jadi bapak, laptop. Hakikatnya semuanya ini siapa? Adonan. Apa itu adonan? Energi. Itu bisa dipecah. Tadinya uap, uap itu nothing. Ternyata yang ada adalah hanya Allah. Jadi tidak ada yang mewujud selain hanya Allah. Pantas Allah mengatakan Allahu muhitun. Wallahu muhitun ala kulli syai'. Allah serba mencakupi, meliputi semuanya. Jadi sesungguhnya hakikat wujud itu tidak ada selain hanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wajh. Ya. Idza fataha laka wajhatan min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fatahaha lak illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilayka alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muriduhu alayka wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aynama tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Perhatikan artinya. Apabila Allah telah membukakan salah satu jalan ma'rifah, pengenalan diri kepada Allah, bagimu, saya ulangi, mohon dihayati. Apabila Allah telah membukakan salah satu jalan ma'rifah, mengenal Allah bagimu, maka jangan hiraukan mengapa itu terjadi, walaupun amalmu masih sangat sedikit sekali. Allah membukakan pintu itu bagimu hanyalah karena Dia ingin memperkenalkan diri kepadamu. Tidakkah engkau mengerti bahwa ma'rifah itu merupakan anugerahnya kepadamu? Sedangkan engkau mempersembahkan amal-amalmu kepadanya. Apalah artinya apa yang engkau persembahkan kepadanya itu dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadamu. Ini saya ingin mengingatkan kita semua. Semua kita yang di masjid ini pasti pernah melakukan dosa, bukan? Tidak ada di sini manusia suci di masjid ini. Bahkan mungkin pernah kita melakukan langganan dosa besar sepanjang waktu. Lupakan itu semuanya, kata Ibnu Athaillah. Apabila Allah telah membukakan salah satu jalan ma'rifah, ini penting ma'rifah, mengenal bagimu. Apa itu ma'rifah, Bapak Ibu? Tasawuf. Jangan hiraukan mengapa itu terjadi. Walaupun amalmu masih sangat sedikit sekali, Allah membukakan pintu itu bagimu hanyalah karena Dia ingin memperkenalkan diri kepadamu. Bagaimana makrifah itu bisa diperoleh? Ayat-ayat yang mendukung begini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
Mohon maaf Bapak Ibu. Tetangga kita, saudara kita, sahabat kita, kerjaannya di masjid, puasa Senin Kamis, tapi tidak pernah mencari, menuntut ilmu, tidak pernah mengupgrade, mengembangkan ilmu pengetahuannya. Dia tidak tahu siapa yang dia sembah. Dia tahu pokoknya aku menyembah, katanya Allah. Allah seperti apa? Tidak pernah. Makanya itu orang yang tidak bisa belajar sebaiknya memang mempunyai tarekat agar bisa diajari oleh mursyidnya. Tetapi pernah kita bahas, orang-orang tertentu tidak perlu mursyid. Apabila orang itu mampu belajar sendiri, diberikan kecerdasan oleh Allah, apalagi ada majelis-majelis taklim yang biasa diikuti, maka itu sebetulnya sudah lebih tinggi daripada tarekat. Tarekat itu para petani yang tidak pernah ada waktu membuka buku, buta huruf, maka dia ikut tarekat. Tarekat itu sibuk berdagang, nggak ada pernah waktunya untuk belajar ngaji, maka dia perlu pembimbing mursyid. Bapak Ibu, alhamdulillah ya, intensif melakukan pengkajian. Ini sudah S16 nih, bukan S3 lagi Bu. Subhanallah. Janjinya Allah di sini apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, melampaui orang yang puluhan tahun beribadah rutin tapi tidak pernah memahami hakikat Tuhan, tidak pernah memahami apa di balik ibadah ini. Bagaimana cara beribadah yang baik, apa dan siapa sesungguhnya kita sembah. Inilah yang kita pelajari di dalam materi-materi tasawuf ini. Kita tidak hanya berfikih, mengamalkan, tapi tidak faham apa yang diamalkan. Itu adalah orang awam. Di sini kita diingatkan Bapak Ibu, kalau kita terus belajar, apalagi belajarnya tingkat tinggi ma'rifah, tasawuf, apa kata Ibnu Athaillah? Apabila Allah telah membukakan salah satu jalan ma'rifah mengenal Allah bagimu, jangan hiraukan mengapa itu terjadi. Seringkan kita begini, enggak mungkin saya kan langganan dosa. Dosa numpuk di dalam pundak saya sekian lama. Bandingkan tetangga yang memang hidupnya 24 jam di masjid. Memang iya. Tetapi bukankah Bapak Ibu pakai lift memahami ma'rifah sehingga potong kompas mendapatkan ilmu? Ada 3 anak tangga menuju Tuhan Bapak Ibu. Insya Allah kalau kita menempuh anak tangga ini pasti akan sampai. Dan semua agama mempunyai 3 anak tangga ini. Sepakat. Mau Hindu, mau Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Ahli perbandingan agama, persamaan semua agama ialah semua agama ingin memboyong umatnya secepat-cepatnya mendaki langit. Nah, ada 3 jalan menuju langit. Yang nomor 1 paling cepat Bapak Ibu ialah ma'rifah, pengenalan terhadap Tuhan. Jangan hiraukan 20-30 tahun yang lampau langganan dosa. Sebesar apapun dan selama apapun kita berdosa, kalau kita hadirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tampil sebagai Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Penerima Taubat. 3 Asmaul Husna-nya itu. At-Tawwab, Allah Maha Penerima Taubat. Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Jadi kalau orang sudah bertaubat, memohon maaf dan istighfar, jangan lagi takut Allah tidak akan mengampuni dosanya. Sampai dikatakan oleh para sufi, orang yang sudah bertaubat, memohon maaf dan mohon ampun, masih saja ragu terhadap
dosa-dosa masa lampaunya, itu sama dengan menuduh Allah tidak maha pengampun, tidak maha penerima taubat, dan tidak maha pemaaf. Sebesar apapun dosa hambanya, pengampunan Allah jauh lebih besar. Di sini kita diingatkan, apabila Allah membukakan salah satu jalan ma'rifah bagimu, maka jangan hiraukan mengapa itu terjadi. Walaupun amalmu masih sangat sedikit sekali, walaupun dosanya pernah dilakukan itu bertumpuk-tumpuk, ma'rifah itu akan menggugurkan seluruh dosa-dosa masa lampau, Bapak Ibu. Ini malam Jumat kita datang belajar ma'rifah di masjid kita ini. Seandainya orang tahu kegunaan pelajaran ma'rifah, apalagi malam Jumat, Bapak Ibu, enggak ada orang mau tinggal di rumahnya. Tapi tidak semua orang diberi petunjuk. Hanya wajah-wajah surga inilah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Allah. Nah, Ibnu Abbas, sahabat setia ilmuwan Nabi ini, orang-orang yang berilmu, ya terutama ilmu ma'rifah, keunggulannya 700 derajat di atas orang-orang yang ahli fikih, orang beriman biasa. Beriman, beramal, tapi enggak faham hakikat ma'rifah. Pendatang baru, tapi langsung melejit. Kenapa? Jalan yang paling cepat menuju Tuhan, ma'rifah. Yang kedua, jalan menuju Tuhan ialah amalan-amalan keagamaan, salat tahajud, puasa Senin Kamis, zikir, tafakkur, tadakkur. Bukan main. Itu naik juga. Ada orang saya enggak bisa, akal saya enggak mampu belajar ma'rifah. Banyak kegiatan di kantor, di pasar. Aku bisanya hanya taat, salat duha, semua salat sunat rawatib aku lakukan. Ada lagi orang yang ketiga, aku enggak bisa ma'rifahan. Aku juga enggak bisa puasa Senin Kamis, enggak tahan. Aku bisanya cari uang, insya Allah uang ini aku akan sedekahkan. Itu disebut dengan jalur amal soleh. Sama-sama mencapai langit, tapi yang paling puncak, yang paling cepat mendakinya ialah orang melalui jalur ma'rifah. Kalau ada orang ahli ma'rifah, ilmuwan, banyak ilmunya, taat lagi beribadah, amal sosialnya juga banyak, udah secepat kilat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, subhanallah, diingatkan lagi Allah, Bapak Ibu. Ini bukan saya, bukan ulama, bukan nabi. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui, ngerti ya, ma'rifah, dan orang-orang yang tidak mengerti? Ada orang mengamalkan, tapi bagaimana caranya khusyuk? Bagaimana apa yang dilakukan pada saat berwudu, salat, bagaimana caranya berpuasa, puasa khawas, enggak paham. Nah, kita memang pendek, jangka tobatnya baru 1 tahun bertobat, tapi insya Allah, janji Allah kalau kita belajar dan belajar, ma'rifah yang kita gunakan melejit melampaui orang yang puluhan tahun ahli ibadah. Di sini ada hadisnya nanti. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang saya garis bawahi, yang paling takut, kendaraan yang paling cepat, secepat kilat menuju Tuhan ialah ketakutan. Yang paling takut kepada Allah itu adalah al-ulama, orang yang ngerti, orang yang faham, orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan seperti kita semuanya di sini, Bapak Ibu. Ada orang ahli ibadah tapi ya enggak faham. Nah, kita insya Allah di samping mengamalkan juga faham, memahami apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita fahami. Ada orang hanya melakukan apa yang dia tidak faham. Ada orang memahami tapi dia tidak melakukan. Insya Allah kita di sini memahami apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita fahami. Itu jalur pintas menuju langit, Ibu Bapak.
Ini ada ayatnya lagi. Wa ma yaqiluha illal alimun, itu banyak. Mathalul ladzina takhudzu min dunihi lahi auliya. Saya bacakan terjemahannya saja. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah seperti laba-laba yang membuat rumah rapuh itu kan. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah itu ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka seru selain Allah. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buatkan untuk manusia, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Kita dengarkan dulu suara azan. Ayat yang saya garis bawahi, wa ma yaqiluha illal alimun. Artinya tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang beriman. Jadi nggak bisa Bapak Ibu mencapai puncak ketinggian kalau tidak belajar. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm, kata Rasulullah. Barang siapa yang menghendaki ketinggian martabat di dunia, harus kata kuncinya dengan ilmu pengetahuan. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm, barang siapa yang ingin mencapai ketinggian martabat di akhirat juga dengan ilmu. Wa man arada bainahuma wa man aradahuma, barang siapa yang menghendaki kedua-duanya, maka dia harus dengan ilmu pengetahuan. Jadi Bapak Ibu, memang pesan Rasulullah benar, tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan buayan itu sampai ke liang lahat. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pernah berhenti belajar. Ya. Berkah ibadah. Al ulama'u warasatul anbiya. Kalau orang sudah pintar itu namanya ulama. Itu sudah menjadi ahli waris Nabi loh. Ahli waris spiritual Nabi ialah para ulama. Siapa ulama itu? Bukan saja yang duduk di sini memimpin salat Bapak. Siapa yang memahami ma'rifah, hakikat Allah, itu sudah ulama. Jangan memandang enteng dirinya sendiri. Barang siapa yang sudah memahami ma'rifah, apa kata ulama dan ini? Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini wa yulhimuhu rusydan. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim ini. Barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, kemuliaannya, maka Allah akan menjadikannya itu pandai mengenai agama dan dia dililhami oleh petunjuknya. Ada dua kata di situ Ibu, Bapak. Barang siapa yang sudah sampai ke tingkat ma'rifah akan dapat bonus divine knowledge, diilhami. Enggak mungkin orang yang tidak pernah belajar, basicnya enggak ada, dapat ilham. Pangkalan penderatannya itu adalah pengetahuan. Percuma Allah menurunkan ilham kepada orang yang tidak bisa menggunakan potensi ilham itu. Nah, bonus yang paling istimewa kalau kita kuat dan rajin belajar ilmu-ilmu tentang kemakrifahan, tasawuf, maka Allah akan memberikan bonus. Saya ingin bertanya jujur, jawab jujur juga Bapak Ibu. Terbukti enggak apa yang dikatakan Nabi dalam hadis sahih, sangat sahih muttafaqun alaih. Di sini dikatakan barang siapa yang dikehendaki Allah, jadi itu petunjuk. Orang terpilih yang datang di sini untuk belajar, ya, yufaqihu fid dini, ya, akan menjadikannya ia pandai mengenai agama, diberikan ke pemahaman yang baik tentang agama. Barang siapa yang memahami pemahaman agamanya yang bagus, barang siapa tingkat ma'rifahnya terhadap Allah, Nabi, hari akhirat, persis seperti apa yang kita pernah bahas tahun-tahun yang lalu, 16 tahun di sini. Ia diilhami petunjuknya. Wa yulhimuhu rusydah. Ibu tanpa pernah belajar
tanpa pernah membaca, tapi kok tiba-tiba muncul kecerdasan dari batinnya, dari benaknya. Siapa yang membisikin itu? Tiba-tiba muncul kearifan, ini yang harus saya lakukan, ini yang aku harus katakan, ini yang harus saya sikapi. Tiba-tiba ada feeling aku nggak mau ke sana. Begitu kita nggak ke sana, untung saya nggak ke sana. Masalah muncul kalau saya datang. Tadinya mau tidur enak, nggak, aku mau ke sana. Untung aku hadir, kalau aku nggak hadir pasti menyesal. Siapa yang memberikan bisikan-bisikan gaib seperti ini? Inilah yang disebut dengan ilham. Ilham itu tidak mesti harus dalam bentuk kata-kata. Ilham itu adalah pengayaan inisiatif. Contoh orang-orang yang mendapatkan ilham dikagumi oleh orang-orang di sekitarnya. Mohon maaf kalau saya salah Bapak Ibu. Orang yang rajin ke Masjid Sunda Kelapa pasti sering dimintai pandangan oleh lingkungan masyarakatnya. Terkadang ada orang lebih tua, bagaimana ya seperti ini. Dan kita nggak tahu kok tiba-tiba, nggak pernah baca kitabnya, nggak pernah baca ayatnya, hadisnya, tiba-tiba keluar jawaban yang bisa memberikan kepuasan terhadap orang itu. Itulah yang disebut dengan wa yulhimuhu rusydah. Allah memberikan ilham dalam bentuk petunjuk. Jawaban kita yang diberikan kepada orang itu pas banget ya. Pak, maaf, persis benar apa yang ibu katakan. Kita juga bingung, apa sih yang saya katakan? Rasanya gak ada yang istimewa kan ibu? Bagi kita itu biasa-biasa, tapi orang yang diberikan pandangan itu luar biasa baginya. Nah, ciri-ciri ilham itu kita gak sadar kalau ini ilham, tapi bermanfaat orang lain. Kita seringkali dipandang ditempati curhat oleh tetangga, oleh mantu, mertua, anak, atau siapapun. Ya. Orang yang memahami ma'rifah Bapak Ibu diberikan berkah pada wajahnya. Terdorong seperti magnet orang di sekitarnya untuk bertanya. Ya. Tapi jangan salah juga Ibu. Ibu pasti juga sering dimintai bantuan. Sebetulnya bukan itu yang dia minta. Dia minta sesuatu apapun yang ada miliki, yang ibu bapak miliki. Hei, salah alamat kamu, saya bukan orang yang mencari uang. Saya udah pensiun. Kok kenapa minta? Sebetulnya bukan materi yang dia minta. Dia tersedot oleh pancaran wajah kita yang sangat-sangat sakral itu baginya. Ya karena biasanya kalau orang minta itu adalah materi, sebetulnya enggak dikasih pun juga enggak apa-apa. Yang penting itu bukti bahwa ada orang butuh terhadap kita. Benar enggak ini Bu Bapak? Pernah enggak dialami? Kalau ibu tidak pernah mengalami, bapak tidak pernah mengalami, berarti hadis ini salah. Apabila orang faham ilmu-ilmu keagamaan yang dalam, pasti sering orang bertanya kepada kita, dan pasti jawaban yang kita berikan terhadapnya menyentuh batinnya. Pas banget ya. Akhirnya berulang-ulang datang. Walaupun usia kita itu muda, tapi mampu memberikan pencerahan terhadap orang yang lebih tua dari kita. Walaupun ilmu kita tidak sarjana, tidak kiai, tidak profesor, tapi ada orang lebih nyambung aku dengan dia. Tidak gampang ibu, bapak, orang itu curhat terhadap seseorang. Sama dengan kita kan. Masa kita mau curhat orang yang tidak punya tanda-tanda wajah kesalehan? Itu ada daya sedotnya luar biasa. Nah makanya itu, inilah yang pernah kita bahas, warid. Orang yang punya ma'rifah tentu akan rajin melakukan wirid. Orang yang rajin melakukan wirid pasti Allah akan menganugerahkan warid. Warid itu efek zikir, efek wirid. Tidak ada wirid yang disisiakan Allah Bapak Ibu. Makin banyak wirid yang kita amalkan, semakin cahaya, cemerlang, energi muka ini menyedot daya pikat kita luar biasa kepada orang.
Apalagi kalau ditambah dengan ibadah, subhanallah. Ilmunya penuh di kepalanya, tapi rajin sujud tengah malam. Doakan saya Bu, doakan saya Pak. Kok kenapa? Ada yang menyedot orang itu untuk minta, tolong saya Pak. Jangan menolak orang minta tolong kepada Bapak Ibu. Itu konsekuensi yang Allah berikan kepada Ibu. Ma'rifah yang kita miliki, maka itu pasti akan memasang tanda-tanda kekeramasan dalam wajah kita. Jangan sampai merusak-rusak kewibawaan muka Bapak Ibu. Rasulullah mengingatkan, jangan menodai, jangan merusak berkah di wajahnya dengan cara ketawa terbahak-bahak. Ketawa yang terbahak-bahak sampai keluar air matanya, meledak-ledak ketawanya, berkah yang selama ini kita pungut, kita kumpulkan, itu seperti topeng yang dibuang. Tahanlah dirinya untuk tidak ketawa terbahak-bahak, tapi tersenyum simpul itu sunnat. Al-basyasatu sunnatun, al-basyasatu sadaqatun. Tersenyum simpul kepada orang itu sedekah, itu sunnat. Tanpa harus dengan uang, kita bisa sedekah setiap hari. Lemparkan senyum cinta terhadap orang. Senyuman seorang ahli ma'rifah itu menembus batin. Tapi senyuman artis yang pintar antagonistik itu, lain di muka, lain di hatinya, ya itu enggak sama. Mohon maaf Bapak Ibu, bacakan surah Al-Fatihah. Air ini suruh orang yang sakit perut minum. Jangan kaget kalau ada keajaiban di situ. Kok sembuh ya? Berhenti, agak enteng. Jangan memandang enteng dirinya sendiri. Kalau sudah sampai ke tingkat ma'rifah, Allah yang akan memberikan kekhususan pada diri orang itu. Ini janjinya. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din wa yulhimuhu rusda. Allah akan mengilhamkan, memberikan ilham. Fa'alhamaha fujuraha. Apa itu ilham? Ilham itu adiknya wahyu Bapak Ibu. Ada 3 tingkatan loh. Pengetahuannya Allah diberikan kepada Nabi itu disebut wahyu. Pengetahuan dari Allah diberikan kepada kekasihnya ahli ma'rifah itu disebut dengan ilham. Pengetahuannya Allah diberikan kepada murid-murid anak sekolahan itu namanya ta'lim. Ibu bapak yang belajar ma'rifah itu posisinya ilham di sini. Wahyu 100% benar, makanya disebut haqqul yakin. Ilham 95% benarnya, makanya disebut dengan ainul yakin. Ta'lim insya Allah 80% benar, makanya disebut ta'lim. Nah, ini kalau orang sudah punya ilmu, terutama ilmu ma'rifah, sudah menjadi ustadz lokal, ustadz di RT-nya, ustadz di rumah tangganya, ustadz di lingkungan keluarganya. Apa kata Rasulullah? La mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Sungguh matinya satu kabilah, suku etnik itu ya, lebih ringan daripada matinya seorang alim. Artinya apa? Lebih baik punah satu desa ketimbang mati seorang ulama atau alim. Orang alim itu kalau ditimbang lebih berat timbangannya daripada satu desa. Nih. Orang alim, insya Allah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua. Pada hari kiamat kata Rasulullah, pada hari kiamat itu nanti yang bisa memberikan syafaat pembelaan hanya para nabi, para alim, kemudian para syuhada. Syuhada itu mati di medan perang. Kita nggak mungkin mati di medan perang, nggak ada musuh kafir di sini. Potensi yang kita bisa miliki insya Allah menjadi alim. Jadi
Tolong aku, tolong aku. Oh, ya Allah, itu sahabatku, itu sekampunku, itu satu kelasku dulu. Itu orang alim. Syafaatnya orang alim itu diterima oleh Allah nanti. Nah, subhanallah. Ini ada. Al-Hasan rahimahullah berkata, tinta seorang alim, tinta ulama itu ditimbang dengan darah syuhada, orang mati di medan perang karena Allah, maka tinta ulama itu lebih unggul di atas darah syuhada. Dalam redaksi lain, setetes tintanya ulama lebih berharga daripada tumpahan darahnya para syuhada. Maka itu jenderal itu padanannya 1000 prajurit. Lebih baik 100 prajurit mati daripada seorang jenderal. Karena menggapai seorang jenderal itu pengorbanannya sangat banyak. Sedangkan prajurit banyak yang menjadi prajurit. Nah, ilmuwan itu jenderal. Ibnu Abbas, coba lihat. Ibnu Abbas ini sahabatnya Nabi, pencinta ilmu. Dia dekat sekali dengan Nabi. Nanti saya jelaskan siapa Ibnu Abbas ini. Apa kesimpulannya Ibnu Abbas? Mendiskusikan ilmu pada sebagian malam lebih saya sukai daripada menghidupkan malam itu dengan salat dan ibadah-ibadah yang lain. 2 jam kita di masjid Sunda Kelapa ini lebih afdal daripada begadang sepanjang malam melakukan salat. Diskusi-diskusi mencari keilmuan, mencari ilmu pengetahuan keagamaan lebih aku sukai daripada menghidupkan malamku sepanjang malam untuk salat. Jangan memandang enteng. Jangan dikira bahwa yang salat tahajud dapat pahala. Ibu, bapak dan kita semua insya Allah, walaupun duduknya antara maghrib dan isya, tetapi kalau ditimbang maka keutamaannya lebih padat timbangannya belajar 1 jam daripada sepanjang malam kita salat tahajud. Kata Luqman, ada surah Luqman dalam Quran kan, hai anakku, duduklah pada ulama, merapatlah kepada mereka dengan kedua lututmu, karena sesungguhnya Allah yang Maha Suci menghidupkan hati dengan cahaya hikmah sebagaimana Dia menghidupkan tanah dengan hujan dari langit. Dekat dengan penjual parfum pasti akan bau harum. Dekat dengan penjual ikan pasti akan bau anyir. Dekat dengan para ulama, kata Luqman menasihatkan kepada anaknya, merapatlah kepada ulama, niscaya batinmu akan tumbuh. Tanpa mendengarkan nasihat ulama, duduk bersama para ulama tanpa mendengarkan apapun statement ulama itu sudah subur hati itu. Hati yang kering bisa menjadi subur. Kenapa? Energinya ulama itu mampu membesarkan semangat spiritual kita. Kan terasa kan Bapak Ibu, kalau guru-guru kita ya, kiai-kiai kita itu jabat tangan saja, enggak usah minta jawaban, berjumpa saja, Masya Allah, kita bisa mencium tangannya, rasanya 1000 pertanyaan sudah terjawab. Itu dia. Nah, kalau orang sudah mencapai tingkat ma'rifah Bapak Ibu, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai. Lalai itu bukan lalai sebetulnya ini. Saya pernah menerjemahkan lain. Lalai itu bukan bahasa Arabnya ghaflah. Mungkin karena itu bukan bahasa Indonesia ya. Apa bahasa Indonesianya enggak ngeh. Enggak ngeh. Ada siapa misalnya? Saya enggak tahu kalau ada Pak Ahmad di sini. Baru setelah saya perhatikan, ada ya. Nah, baru kita ngeh. Itu namanya kalau kita tidak ngeh, tidak sadar Pak Ahmad juga datang. Maka itu namanya ghaflah. Tapi begitu kita tersadarkan, iya ada ya Pak Ahmad. Alhamdulillah. Begitu kita ngeh Pak Ahmad datang, itulah yang disebut dengan mukasyafah.
Mukasyafah itu, ya Allah sekian lama saya menganggap engkau pohon, tapi setelah aku perhatikan, aku tadabbur alam, ingat teorinya kan Bapak Ibu, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Loh kok kenapa kamu bisa berbicara wahai pohon, wahai batu-batu, seperti engkau punya mata, engkau menyampaikan pesan tanpa melalui mulutmu. Nah kalau orang sudah mencapai tingkat ma'rifah, dia bisa bercanda dengan pohon Bapak Ibu. Jangan mengatakan ini mitos. Karena lihat surah Al-Qasas ayat 20. Ya. Nabi Musa diajari oleh ranting-ranting pohon. Tersesat. Di mana ya? Pengantin baru mau pulang ke rumah orang tuanya, nggak tahu jalan, perbekalannya habis. Diberi petunjuk oleh pohon, bukan cuma petunjuk jalan kamu, jalan pintas menuju ke kampungmu di sini, tapi diajari kearifan oleh ranting-ranting pohon. Itu di dalam surah Al-Qasas ayat 20 nanti kalau pulang ke rumah. Pohon bisa bicara loh Bapak Ibu. Burung bisa bicara, wa ulimna mantiqat thair. Dalam salah satu kitab kuning ada ulama tasawuf ya, orang arif masuk ke hutan bercanda dengan pohon. Tapi begitu sahabatnya datang, tiba-tiba pohon itu menutup dirinya kembali. Kaget sahabatnya, tadi kamu kok ngomong dengan siapa Mas? Seperti di sini banyak suara-suara tadi, cuma kamu sendiri loh. Saya kira tadi banyak teman kamu. Dia nggak tahu kalau yang bicara, yang bercanda adalah pohon-pohon yang ada di sekitar situ dengan kekasihnya Allah di situ. Begitu sahabatnya sahabatnya dia datang, sahabatnya alim ini datang, mungkin dia belum sampai ke tingkat ma'rifah, maka pepohonan itu menutup dirinya kembali, bisu kembali. Jadi kalau kita masuk ke sebuah hutan, masih hutan itu bisu, berarti kita masih tertutup, masih ghaflah, belum mukasyafah. Kalau kita masuk hutan, aktif semua, wahai batang pohon, ya. Wahai dahan-dahan pohon, wahai semut-semut yang menuntun jalannya pergi ke atas, wahai bebatuan yang teratur, wahai gemerciknya ombak di laut, wahai tingginya gunung, wahai sepoi-sepoinya angin. Itu memberikan pesan terhadap orang arif Bapak Ibu sekalian. Siapa alam ini? Saya sudah jelaskan kan Bapak Ibu. Siapa alam ini sebetulnya? Sebelum alam ini menjadi alam, sembunyi di mana? Ada enggak tempat persembunyiannya selain dari dirinya Allah? Yang Allah sendiri mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita berasal dari dia kan. Alam ini dari mana? Dari dia. Kalau alam ini dari dia, maka pada hakikatnya alam ini siapa? Alam ini siapa Bapak Ibu? Bisakah dipisahkan sang dia dengan alam ini? Alam inilah yang disebut dengan bahasa tasawufnya mumkinul wujud. Wujud relatif. Ya. Tapi Allah itu disebut wajibul wujud, pemilik wujud mutlak. Mutlakul wujud atau wajibul wujud. Kenapa kita memandang enteng pohon, tanah, gunung? Karena kita anggap itu makhluk. Kata-kata makhluk ini seringkali mengajak manusia itu sombong. Kalian makhluk, kamu ditaskhirkan, ditundukkan kepada aku. No. Saya ingin mengatakan dengan terus terang di sini Bapak Ibu. Seorang yang memahami bahasa tasawuf, dia enggan menyebut alam ini makhluk.
dan lebih suka menyebut Allah itu sebagai Al-Haq, Maha benar, Maha tunggal, the truth, gitu kan. Alam ini adalah Al-Khalq. Apa itu Al-Khalq? Appearance-nya, lukisannya, projectionnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti matahari, Bapak Ibu. Bisakah ada cahaya matahari tanpa ada mataharinya? Bisa enggak? Tidak mungkin ada cahaya matahari tanpa ada matahari. Siapa sebenarnya cahaya matahari itu? Apakah cahayanya matahari itu wujud mutlak sama dengan mataharinya sendiri? Enggak. Wujud mutlak itu adalah mataharinya, wujud nisbinya, relatifnya adalah cahayanya. Ya. Cahaya adalah mumkinul wujud, wujud relatif. Dan matahari itu adalah wajibul wujud. Ini maha dahsyat pernyataan ini, Bapak Ibu. Mohon jangan berpaling sedikit pun. Ini sangat inti. Kalau ini kita pahami, lewatlah penderitaan, lewatlah kekecewaan, lewatlah semua penderitaan. Kenapa kita menderita? Karena kita mencapai ma'rifahnya pendek, rendah. Semakin tinggi pemahaman kita kepada Allah, maka goodbye penderitaan. Bagaimana caranya? Tunggu. Saya masuk di matahari. Matahari itu adalah wajibul wujud, wujud mutlak, ya kan? Efeknya matahari itu cahayanya, ya kan? Bisakah ada cahaya tanpa ada matahari? Sempurna enggak matahari itu tanpa cahaya? Siapakah cahaya itu dan siapa matahari itu? Matahari itu wajibul wujud, cahayanya mumkinul wujud. Bisa enggak ada ombak tanpa ada laut, tanpa ada air? Samakah gelombang dan air? Dua entitas yang berbeda, tapi enggak mungkin ada gelombang tanpa ada air. Gelombang itu adalah efek, gelombang itu ekses, gelombang itu adalah mumkinul wujud. Enggak mungkin ada gelombang tanpa adanya laut atau air, iya kan? Air itu mutlakul wujud atau wajibul wujud, sedangkan gelombangnya itulah yang disebut dengan wujud relatif. Nah, alam raya ini loh Bapak Ibu, saya ulangi. Alam semesta ini adalah mumkinul wujud. Sedangkan wajibul wujudnya adalah Allah. Alam ini adalah cahaya mataharinya. Allah itu adalah mataharinya. Alam raya ini disebut dalam bahasa Hindunya itu maya. Dalam bahasa agamanya itu, Islamnya itu mumkinul wujud. Apa yang dimaksud maya dalam penjelasan dalam agama Hindu dan Buddha? Maya itu adalah wujud-wujud relatif mumkinul wujud. Sains, ini muncul perdebatan sekarang, fisikawan dengan agamawan sekarang. Akhirnya ilmuwan sekarang dengan canggihnya ilmu pengetahuan sudah mampu menyimpulkan bahwa alam ini adalah cahaya, sang penciptanya atau sumbernya adalah Allah itu sendiri. Dalam teori sains, polpen ini adalah polpen. Hakikatnya polpen ini apa? Ini onggokan-onggokan atom. Ya. Ini gelas. Atom-atomnya semua kalau diurai itu menjadi tepung. Kalau tepungnya itu kita pakai mikroskop elektro, itu sebetulnya atom masih bisa dipecah. Neutron, proton itu kan. Ya. Akhirnya nggak ada lagi bendanya. Ternyata itu adalah semacam air lembab. Diteliti lagi lebih dalam lagi, ternyata bukan air, tapi itu adalah uap, kayak asap.
Diteliti lagi, ternyata uap itu nothing. Alam ini adalah energi. Atom itu adalah energi. Sedangkan energi itu sendiri berpusat pada sang matahari Allah itu sendiri. Kita itu terjebak karena akal pikiran kita yang kita gunakan. Terlalu dangkal. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Kami berikan ilmu itu, otak itu sedikit sekali kemampuannya. Coba kalau kita pikirkan, siapa yang tampil sebagai pulpen? Ini kan alam kan? Gelas ini alam kan semuanya. Kita Bapak Ibu juga alam. Alam ini siapa sebetulnya? Kalau ingin memahami hakikat alam, oh pulpen ini alam. Kalau kita urai atom-atomnya, substansinya itu ternyata tepung. Ada atom-atomnya, partikel paling kecil. Ternyata partikel atom itu masih bisa diurai. Neutron, proton, apalagi 1 itu 3 kan. Kemudian ternyata kalau diurai lagi, ya, oh ternyata itu hanya semacam uap. Setelah dilihat uapnya habis. Jadi cahayanya sebetulnya bukan wujud, hanya wujud maya, wujud kamuflase. Alam raya ini adalah alam maya Bapak Ibu. Ini hanya energi-energi yang tampil sebagai pulpen, tampil sebagai Bapak Ibu, tampil sebagai pohon, tampil sebagai gunung. Partikel sama dengan kemarin kita bahas kan. Adonan-adonan itu ada adonan jadi gelas, adonan jadi pulpen, adonan jadi bapak, laptop. Hakikatnya semuanya ini siapa? Adonan. Apa itu adonan? Energi. Itu bisa dipecah. Tadinya uap, uap itu nothing. Ternyata yang ada adalah hanya Allah. Jadi tidak ada yang mewujud selain hanya Allah. Pantas Allah mengatakan Allahu muhitun. Wallahu muhitun ala kulli syai'. Allah serba mencakupi, meliputi semuanya. Jadi sesungguhnya hakikat wujud itu tidak ada selain hanya Allah. Apakah bisa disebut cahaya itu adalah punya hakikat? Enggak. Cahaya matahari itu tidak punya hakikat. Yang punya hakikat itu adalah sang matahari itu sendiri. Alam raya ini seperti cahaya. Energi itu apa artinya? Energi itu kan, cahaya itu energi kan. Jadi onggokan gelas, onggokan orang, kambing, pohon, gunung, langit. Itu partikel-partikel atom yang teronggok menjadi orang, yang teronggok menjadi gunung. Kalau itu semuanya, dunia ini kiamat. Masih bisa enggak tepung-tepung yang sudah menjadi cair itu? Oh ini gelas, ini artis, ini pembantunya artis. Sama semuanya kan. Lama-kelamaan air itu kan menguap kan. Hilang. Kok kemana airnya di atas meja ini? Habis. Itulah alam ini maya. Wujudnya tidak mutlak, wujudnya relatif. Jadi kita ini, alam ini adalah cahaya. Dari mana datangnya cahaya? Matahari. Kekeliruan besar karena kita menganggap diri kita itu punya wujud. Seolah-olah kita itu punya wujud mutlak. No. Bisa enggak kita melihat ombak tanpa ada air? Enggak mungkin kan. Nah, disinilah kita diingatkan oleh Allah. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai, enggak sadar, enggak ngeh. Dikiranya pohon itu pohon, dikiranya gunung itu gunung. Ya, dikiranya meja ini meja, dikiranya langit itu langit. Ternyata atom-atomnya semua partikel-partikelnya itu berasal dari partikel yang atom, diurai lagi menjadi proton, neutron dan seterusnya. Uap itu kemana? Enggak ada. Berarti bahasanya orang tasawuf itu la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada yang mewujud selain hanya Allah. Siapa engkau wahai gelas? Sama, kita satu adonan kok. Engkau adalah aku adalah engkau. Siapa Bapak Ibu? Engkau. Ya. Kalau orang sudah sampai ke tingkat ma'rifah lebih tinggi Bapak Ibu, definisi tentang baik dan buruk itu berubah.
Semakin tinggi pengetahuan seseorang, semakin relatif di dalam mendefinisikan sesuatu. Jadi kalau ada orang memutlakkan pemahamannya, itu menandakan dirinya masih perlu belajar. Salah yang lain, aku yang benar. Sesat dia. No. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Hati-hati kita. Kita cuma enggak ngeh. Kenapa ada baik ada buruk? Kalau memang Allah itu Maha Pencinta, kenapa sih menciptakan iblis? Kalau memang Allah Maha Penyayang, kenapa ada nerakanya? Karena pikiran kita itu sangat-sangat dangkal, sehingga semua yang kita lihat itu mempertentangkan. Ya. Apa yang terbayang kalau Bapak Ibu saya sebut toilet? Toilet itu kan kumpulan najis, bau jorok ya kan? Apa yang terbayang Bapak Ibu kalau saya sebut mihrab, tempatnya imam hafid 30 juz, tajwidnya bagus. Wah bagus, sakral suci kan? Sempurna nggak masjid tanpa toilet? Perlu nggak toilet itu? Jangan-jangan lebih sering ke toilet daripada ke mihrab kan? Buruk nggak toilet itu? Tidak kan? Tadinya bilang buruk. Sekarang yang toilet itu analoginya adalah iblis. Mihrab ini analoginya adalah malaikat. Buruk nggak iblis? Ada nggak ciptaan Allah yang maha baik itu buruk? Hati-hati. Analoginya, buruk enggak penderitaan itu? Buruk enggak penyakit ini? Jawaban awamnya, buruk dong. Kita kan mau sehat. Coba lihat timbangan keburukannya, dosanya yang sekian lama, 20-30 tahun yang lampau, numpuk itu. Kalau tidak ada penyakit yang menghanguskan seluruh dosa-dosa itu, maka pasti kita akan penghuni neraka ribuan tahun. Untung ada penyakit ini menggerogoti seluruh dosa-dosa yang pernah kita kumpul di badan ini. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru ala bihi. Semua daging yang tumbuh dari yang barang haram itu hanya akan bisa dibersihkan oleh api neraka. Datang penyakit. Penyakit itu datang untuk menghabiskan seluruh daging-daging haram yang bersarang dalam tubuh kita. Terima kasih penyakit, aku tidak jadi 1000 tahun di neraka, 1 tahunnya di sana itu 1000 tahunnya di dunia. Alhamdulillah aku dapat penyakit. Tanda-tanda bagi Allah yang dicintai oleh Allah, didatangkan siksaan lebih awal di dunia supaya akhiratnya nanti lunas. Hati-hati. Fir'aun buruk enggak? Ibu, Fir'aun mau nggak punya suami Fir'aun? Perempuan yang dapat pujian istimewa paling mulia dalam Quran, istrinya Fir'aun. Menderita sesaat di dunia, kebahagiaan puncak sepanjang masa di akhirat. Jangan bangga dengan punya suami yang memanjakan diri ibu, mau kemana pun juga dia belikan tiket. Ya, Paris segala macam. Ya, padahal itu uang haram. Ibu nggak butuh. Bapak mau nggak istrinya artis? Oh, tapi anggaran kosmetiknya itu setiap bulan lebih banyak daripada gaji kita kan. Terpaksa korupsi. Api neraka kan. Bangga kita punya artis. Tapi nanti tebusannya adalah neraka. Nauzubillah min dzalik. Apa yang kita miliki itu yang terbaik di mata Allah. Itu pemahaman ma'rifahnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi Bapak Ibu, hanya karena kita tidak tahu aja. Seandainya Allah menganugerahkan kearifan, kita tidak pernah ngedumel. Kita enggak pernah marah, kita enggak pernah. Maka itu saya sering mengatakan kalau kita masih suka marah meledak-ledak, itu pertanda kita masih jauh dengan Tuhan. Masih ma'rifahnya dangkal.
Orang yang sudah ma'rifahnya tinggi persis seperti Nabi, darah mengucur di tumitnya dilempari oleh preman Taif. Lalu didatangi malaikat penjaga gunung, ya Rasulullah, mau enggak aku balaskan penderitaanmu terhadap preman Taif? No. Dia melakukan itu karena dia tidak tahu siapa aku. Ya Allah, ampuni umatku. Ya, dia melakukan itu karena dia tidak tahu siapa aku. Nah, kalau ma'rifahnya orang itu tinggi, enggak ada lagi benci dalam kamus hidupnya. Enggak ada lagi kamus jengkel dalam hidupnya. Kalau kita masih suka membenci orang, jengkel terhadap orang, introspeksi dirinya. Dosa apa yang pernah kita lakukan? Makin sering kita berdosa, makin sering muncul perasaan amarah. Makin sering kita salat tahajud, puasa Senin Kamis, selamat tinggal nafsu amarah. Terasa kan Bapak Ibu? Kalau orang suka marah-marah, pasti tadi malam gak salat tahajud. Kalaupun salat tahajud, gak khusyuk. Kenapa? Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Salat itu mencegah kita terhadap keburukan. Kalau ada orang salat tapi masih melakukan keburukan, maka itu salatnya gak benar. Bukankah kita sering salat tapi kita sendiri juga sadar gak ada isinya salat ini? Hayalan melulu. Nah, Bapak Ibu, jangan memandang enteng malam Jumat, jangan memandang enteng belajar, jangan memandang enteng apa yang kita katakan. Ada orang yang mengatakan, tasawuf itu bid'ah. Caranya iblis untuk mencegah orang naik ke langit banyak. Jalur paling cepat mendaki langit itu tasawuf. Maka itu katakan bid'ah biar nggak ada yang naik ke langit. Temani aku di sini. Temani aku di tempurung bumi ini, jangan naik ke langit. Nanti nggak ada yang menemani aku di neraka. Semua yang baik-baik itu bid'ah. Masa orang maulid mengungkapkan kegagumannya terhadap Nabi, nggak boleh. Gimana kita bisa nangis merindukan Nabi, memperingatinya pun juga bid'ah. Enggak boleh peringati Isra Mi'raj, haram, na'udzubillah. Enggak boleh amin berjamaah. Masya Allah. Padahal itu kan emosionalitasnya sangat tinggi kan. Udahlah. Bapak Ibu, istafti qalbah. Tanyalah kepada hati nurani yang sangat dalam. Di sini ada guru yang tidak pernah bohong. Itu perintah Nabi. Istafti qalbah. Mintalah pandangan kepada hati nuraninya. Kalau mendengar, jangan dengarkan ceramah itu, liuprasi dan macam-macam. Istafti qalbah. Dengarkanlah hati nuraninya. Benar enggak orang itu? Iblis juga kadang-kadang tampil menggunakan jubah malaikat. Kalau hati ini sudah sangat ikhlas melakukan kebiasaannya, cintanya terhadap Nabi, cintanya terhadap Allah, apakah Allah akan menerakakan orang yang mencintainya? No. Orang tasawuf bilang, enggak apa-apa aku masuk neraka ya Allah. Di neraka pun aku akan berteriak memanggil namamu karena kerinduanku terhadapmu. Aku tidak peduli aku neraka atau di surga. Terserah engkau menempatkan aku di mana. Tapi izinkan dimanapun aku berada, aku akan memanggil namamu dengan penuh kerinduan. Aku bisa memanggil namamu di gubuk reot. Tapi juga aku bisa memanggil namamu di istana. Aku bisa memanggil namamu di neraka. Aku juga bisa berteriak memanggil namamu di surga. Neraka dan surga bagiku, I don't care. Yang penting engkau memberi izin aku berteriak merindukan engkau, memanggil namamu. Tuhan kata apa terhadap orang ini? Jangan bermain-main terhadap orang yang mencari ma'rifah. Kalau dia tersinggung, Allahnya yang tersinggung. Tapi kita jangan bangga, sombong Bapak Ibu. Mentang-mentang belajar tasawuf seolah-olah yang lainnya itu kamu
jalan lambat, kita jalan pintas. No, itu salah juga. Udahlah, tutup dirinya sendiri. Orang yang mencapai tingkat ma'rifah, gurunya everything. Sudah mampu belajar kepada apa yang saya istilahkan kemarin, impersonal teachers. Alangkah miskinnya seseorang itu kalau gurunya hanya orang. Kalau lihat pohon, diajari oleh pohon. Lihat binatang, diajari oleh burung. Lihat laut, suara gemuruhnya laut itu dia terjemahkan. Nabi, siapa ini semuanya? Siapa alam ini? Kembali lagi kan, sama-sama kita sebagai cahaya matahari, cahayanya sang matahari, iya kan? Makanya itu disebutkan dalam hadis, kamakal, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mampu memahami dirinya, pasti dia bisa memahami Tuhan. Barang siapa yang mampu memahami alam ini, pasti juga dia mampu memahami Tuhan. Siapa alam ini? Ingat pertanyaan saya dulu, Bu. Apa kita berada dalam Allah atau Allah berada dalam diri kita? Dua-duanya salah kan? Kalau kita mengatakan Allah di dalam diri aku, berarti Allah kecil, bukan Allahu Akbar. 1000 orang berarti 1000 Tuhan. Kalau kita berada dalam diri Allah, kita dalam kelambunya Allah, berarti ada wilayah yang bukan Allah kan. Sementara Allah memperkenalkan dalam Asmaul Husna, Allahu muhitun, Allah serba mencakupi. Apa kata ayat? Ana aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat daripada urat nadi kalian. Jangan jauh-jauh mencari Tuhan. Kata Allah, aku lebih dekat daripada tulang tenggorokan kalian. Di mana urat nadi kita? Diri kita sendiri. Nah, so, who am I? Siapa aku? Who are you? Dia semuanya, kita semuanya adalah cahaya. Cahayanya siapa? Cahayanya sang matahari. Allah wajibul wujud, alam ini mumkinul wujud. Jelas Bapak Ibu? Subhanallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.